kami ada saat ini. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati hari ini. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, hingga kami boleh mengagungkan Engkau. Kami boleh menikmati hari-hari kami ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Glory. Amin. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Kasih Kristus, nanti Mbak Siti pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Atas semua kebaikan Haleluya, yang Yesus. tidak Tuhan terukur dalam hidup kami. Haleluya. Kalau kami ada sampai saat ini, Haleluya, semua karena kebaikan Yesus. Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup Amin. kami. Amin. Bapa, saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali dalam rumah Haleluya. Tuhan. Kami Tuhan bersama-sama yang menaikkan ucapan syukur kami, Haleluya, penyembahan kami kepadamu ya Yesus. Bapa. Urapi kami Tuhan, Haleluya. sertai kami ya Bapa. Kita ibadah kami dari awal Haleluya. hingga akhirnya Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya lihat-lihat ini apa salah nyari jam atau bagaimana ya, atau ketiduran ya, karena jamnya jam sekian ya. Yang dekat-dekat saja nggak terdengar, apalagi yang jauh-jauh ya. Sebenarnya ini adalah hal yang penting ya, karena ini adalah hari terakhir ya di tahun 2024 ini ya. Kemana semua ya, mungkin jalan-jalan dan mungkin sibuk masak-masak di rumah ya untuk nanti malam, tapi biarlah seberapa kita yang ada, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun 2024 ini ya. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ya, tapi biarlah kita senantiasa menyerahkannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memimpin menyertai kita di tahun 2025 nanti. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, meskipun musuh di depanku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang kami, namun sungguh Engkau bersamaku.
pujian ini menjadi kekuatan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun musuh yang merintangi kita, menghadang langkah kita di tahun yang ke depan, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sebagaimana kita sudah disertai sepanjang tahun 2024 ini. Mari kita bersama-sama dengan iman, kita akan gandol Gusti, karena hanya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dino dino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dino dino wengi gandol. Semua amung percaya. Tuhan, ya, kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan sampai hari ini kita masih memiliki iman percaya kepada Dia yang sudah memberikan keselamatan bagi kita semua. Kita masuk kebenaran firman Tuhan. Nyanyikan satu pujian. Kita percaya setiap janji Tuhan itu akan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin Yesus. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk
kita dalam doa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Haleluya, hambanya. Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Haleluya, Engkau telah Yesus. mengumpulkan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Haleluya, pujian-pujian kami bisa menyenangkan hatimu ya Tuhan. Haleluya. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Haleluya. berkati kami ya Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima Dan kasih, biarlah Tuhan. firman itu bisa bertumbuh dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Seberapa kita yang ada kita bersyukur, amin. Seberapa kita yang hadir, mungkin ada beberapa dari kita ada kesibukan yang lain ataupun ada hal-hal yang lain yang mungkin mereka akan lakukan. Tapi bersyukur kita boleh berkumpul di sini, amin. Kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kita bersyukur bagi orang-orang yang percaya bahwa kita sedang menikmati hadirat Tuhan, amin. Kita sedang bersekutu sama Tuhan. Di luar sana orang sedang memberi makan daging mereka, memberi makan ego mereka bahwa ini hari terakhir di tahun ini. Jadi saya mau senang-senang. Ya itulah pilihan mereka, tetapi kita tetap memilih bersekutu dengan Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka satu ayat untuk membuka renungan pada saat malam hari ini. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Sebuah firman dari Nabi Yesaya, dari perantaraan Nabi Yesaya kepada umat Israel. Mari kita sama-sama baca jika sudah menemukan. Yesaya 41 ayat yang ke-10, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Satu ayat menguatkan kita di penghujung tahun ini. Kita sudah melewati banyak hal, betul Bapak Ibu? Melewati banyak sekali. Mungkin ada permasalahan, pencobaan, ataupun sebuah ujian dari Tuhan mungkin. Tetapi kita boleh sampai di penghujung hari, penghujung tahun ini, di hari yang terakhir. Oleh sebab itu kita ucapkan syukur kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan telah menyertai kita. Seperti yang dikatakan ini di ayat ini bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dikatakan seperti itu. Israel, kamu jangan takut, aku menyertai engkau. Yang menyertai ini bukan abal-abal Bapak Ibu. Bukan orang biasa yang menyertai. Kalau anak-anak zaman sekarang dibilang A1, info dari A1. Ini A1 ini berarti yang paling pokoknya ini. Pokok dari segala permasalahan kalau mungkin anak-anak bilang A1. Ini A1-nya yang kan. Allah sendiri yang akan menyertai kita, amin. Mungkin kita mengalami ketakutan. Mungkin kita mengalami ketakutan di tahun yang akan datang. Apa yang kita takutkan? Apakah kita takut tentang pekerjaan kita? Kita takut dengan finansial kita? Kita takut sama apa yang ada di depan kita? Mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketakutan ini di penghujung tahun. Bahkan mungkin saat-saat ini mengalami ketakutan. Satu kalimat yang bahkan satu ayat yang menguatkan kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan takut sebab Allah sendiri yang menyertai kita. Allah sendiri. Dan dikatakan janganlah bimbang. Ketika takut ini sudah mulai merajalela dalam kehidupan kita, ketakutan ini akan membuat hati kita bimbang Bapak Ibu. Pernah enggak kita bimbang, galau? Ini mau maju atau enggak? Ini mau ke kanan atau ke kiri? Dan inilah yang menjadi perenungan kita pada saat hari-hari ini, di akhir tahun ini. Sehingga kita sudah tidak takut lagi, kita tidak bimbang lagi. Sebab dikatakan, aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu loh, yang menyertai engkau. Aku ini Allahmu yang selalu menyertai engkau.
Jika mungkin kita mengalami ketakutan atau keraguan saat-saat ini, coba kita lihat ke belakang. Kita lihatlah setahun, 2 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, bahwa Tuhan telah menyertai kita sampai detik ini. Berarti juga Tuhan akan menyertai kita sampai tahun-tahun yang akan datang. Amin. Jika Tuhan menyertai kita di tahun-tahun yang lalu, Tuhan juga, Tuhan yang sama, Allah yang sama akan menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Itulah janji Tuhan. Itu yang harusnya kita minta, Bapak Ibu Saudara. Doa-doa ini yang harus kita panjatkan. Bukan tentang, oh Tuhan, saya pengen ini, barang ini, saya pengen itu, saya pengen sesuatu ini Tuhan di tahun yang akan datang. Inilah yang harus kita tagih janji. Orang kalau sudah janji pasti ada yang nagih kan gitu. Misal ada janji ini, Mas Besan janjikan ini, Mas Besan ajari kemarin janji mau ke sini kan gitu. Kan ada tagihannya. Kita nagih, kita tanya sama Tuhan. Ya itulah. Ya kita boleh kita berhak nagih sama Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan akan menyertai saya. Dan itulah seharusnya doa-doa kita yang kita naikkan. Bahwa Tuhan sertai saya. Karena Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan sendiri akan menyertai saya. Amin. Jangan takut, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Di sini dikatakan bahwa Tuhan ini tahu. Nanti saya akan menolong kamu. Berarti Tuhan tahu enggak kita pasti akan mengalami kejatuhan. Kita mengalami mengalami permasalahan. Mungkin himpitan, kita terhimpit masalah, terhimpit apa, Tuhan juga tahu loh. Makanya dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan sudah tahu kalau kita ini akan nanti mungkin akan jatuh. Mungkin kita mengalami kegagalan, kesalahan. Sehingga Tuhan di awal sendiri Allah sudah bilang, aku akan menolong engkau. Karena Tuhan itu tahu dari awal dan yang akhir. Dia itu Alfa dan Omega. Amin. Dia tahu dari awal sampai akhir kehidupan kita. Sehingga mau gimana lagi Bapak Ibu Saudara kita. Sehingga kita mau berserah saja. Amin. Kita berserah kepada Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Berbicara tentang tangan kanan ini ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tangan kanan ini adalah tangan yang terkuat. Amin. Daripada tangan yang terkiri. Tangan yang kanan ini adalah tangan itu yang terkuat, genggamannya yang paling erat, tangan kanan itu. Ya mungkin nenek saya ngomong tak kiwo. Tapi tetap tangan kanan itu melambangkan kekuatan. Amin. Tangan kanan itu melambangkan kekuasaan. Yang dikatakan yang membawa kemenangan. Amin. Kita ini diangkat dan dipegang dengan tangan kanan Tuhan. Nah itulah yang kita bersyukur. Tuhan gak megang dengan tangan kiri. Tuhan gak pakai kaki megang kita, pakai tangan kanan, tangan yang terkuat. Tuhan itu sudah tahu, nanti kamu itu akan jatuh. Dan aku akan memegang kamu dengan tangan kananku. Inilah janji Tuhan. Bagaimana? Mungkin kita mengalami ketakutan saat ini, mengalami kebimbangan. Tahun depan gimana ya? Tahun depan ini apakah akan sama seperti tahun ini atau lebih memburuk? Pasti ada hal seperti yang ada kita pikirkan. Tetapi satu yang kita harus percaya bahwa inilah, peganglah ayat ini di tahun ini. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bimbang, percaya sama Tuhan. Sampai di penghujung tahun 2025, kita akan melihat ayat yang sama. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita. Nah itulah yang kita terima. Harus kita percaya. Dalam iman kita, jangan sampai ragu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Lanjut, kita bahas di ayat yang Roma 8. Mari kita baca. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai ke 39. Saya akan bacakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan sampai kita terpisah Bapak Saudara. Di ayat ini sudah dikatakan bahwa apapun yang ada di dunia ini, saya sempat sharing kemarin bersama dengan anak-anak pemuda bahwa apapun, siapapun dan kapanpun, bagaimanapun juga tidak akan, ini di dunia ini tidak akan bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Kasih Allah itu akan tetap sama dari dulu, sekarang sampai selamanya. Jadi tidak ada yang berubah. Kasih Tuhan kepada kita ini tidak akan berubah. Yang berubah ini siapa? Kita yang berubah-ubah. Tuhan Yesus itu tidak akan bisa memisahkan kasih kita. Kasih Allah kepada kita. Yang memisahkan itu siapa sayang? Kita dan iblis. Yang bisa memisahkan ini loh. Kita sendiri yang memilih. Kita sendiri yang memilihnya untuk memutuskan ini. Sehingga ini akan menjadi bahaya kalau kita memilih hal yang salah, memilih jalan yang salah, memilih pilihan yang salah. Kalau kita memilih untuk putus hubungan sama Tuhan. Nah, bersyukur kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah bersekutu kepada Tuhan. Karena disitulah kita menemukan hubungan sama Tuhan. Walaupun di hari-hari ini mungkin banyak sekali permasalahan, mungkin banyak sekali hambatan, banyak sekali mungkin pekerjaan, pelayanan, biarlah ini menjadi pengingat kita bahwa biarlah kasih Allah ini terus mengikat kita. Kasih Allah ini terus menyertai kita. Bahwa dari ayat yang pertama tadi, bukan cuma Allah menyertai kita, tetapi kitanya juga, kasih Allahnya juga terus menyertai kita. Sehingga kita enggak cuma merasa disertai saja, tetapi kita juga merasa dikasihi. Nah ini juga banyak di luar sana yang mungkin mengalami kurang kasih sayang. Sehingga mungkin ada yang orang-orang di luar sana yang mungkin ada yang ngejudi, ngerampok, bahkan itulah di luar sana pasti hal-hal yang negatif. Menurut saya karena mungkin mereka kurang tentang kasih sayang, penerimaan dari sekeliling mereka. Mungkin ada beberapa yang di sini mengikuti kasus-kasus yang baru. Ini saya juga tentang kasih Allah ya ini, bahwa kita juga harus mempraktekkan kasih kepada sekeliling kita. Jadi gini ceritanya, ada satu public figure ya Bapak Ibu, sekarang ada public figure, dia itu seorang stand up comedian. Ya dia itu seorang yang lucu lah gitu, stand up comedy gitu. Dia mungkin dia salah satu artis lah begitu. Dia dulu pernah kena narkoba. Dia pernah kena jatuh ke dalam narkoba, dia rehabilitasi di BNN, habis itu keluar. Nah, setelah keluar ini tadi, dia membuat permasalahan yang sama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bisa enggak dia jatuh dengan hal yang sama? Bisa. Nah, pas dia ini mengalami jatuh yang sama dan semakin memburuk dia ini. Semakin memburuk dan banyak kasusnya sekarang ini lagi naik. Namanya Viko kalau tahu. Tapi dia masih ada permasalahan, namanya Viko. Nah itu gini Saudara. Penerimaan itu dan kasih itu harus benar-benar ada. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, si Viko ini tadi, dia sudah merehabilitasi dirinya, dia sudah tidak memakai narkoba lagi, sudah bertahun-tahun dia berusaha, aku harus sembuh. Dia berusaha susah payah untuk menyucikan dirinya lah supaya dia bersih tanpa ada narkoba. Setelah dia keluar, ternyata dia mungkin ini pemikiran saya. Orang pasti berpikiran bahwa kayak mantan narkoba. Pasti itu ada kata-kata seperti itu. Kayak kita jahat, kayak kita mlebu polisi kayak. Nah, inilah kata-kata seperti inilah yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Sudahlah dia berusaha susah payah untuk
menetralkan tubuhnya, di luar dihakimi juga. Coba. Ini yang menjadi permasalahan. Tidak ada penerimaan dan tidak ada kasih sayang yang mungkin dia terima sehingga dia bisa jatuh lagi. Sehingga dia mungkin kalau dia, ini saya cuma menganalogikan ya. Kalau dia Kristen, mungkin dia Kristen nih. Misalnya dia Kristen. Dia sementara sedang memutuskan hubungan dengan siapapun. Jatuhlah dia. Ya inilah efek dari inilah. Kalau kita enggak mempraktikkan kasih ini saudara, ke teman-teman sekantor, teman-teman sepekerjaan, ke keluarga, adik kakak, mungkin siapapun yang bersama-sama dengan kita, kalau kasih tidak dipraktekkan, begitu bahayanya. Oke lah, kita tidak memutuskan kasih Allah kepada kita, tetapi kita sedang memutuskan kasih Allah kepada ini orang-orang sekitar kita dengan tidak mempraktekkan kasih. Ini menjadi bahaya. Sehingga kita anak-anak Tuhan itu dituntut sama serupa dengan Kristus. Benar enggak? Kita ini orang-orang Kristen loh. Kita ini pengikut Kristus. Mau enggak mau, apa yang dilakukan Tuhan Kristus, Yesus Kristus, kita harus juga bisa lakukan. Walaupun tidak sempurna, tetapi kita berusaha sama seperti Kristus. Mungkin ayat yang terakhir, ayat 42, ayat 2. Ini ayat pamungkas ini. Pasti semua tahu. Ayub 42 ayat yang kedua. Bahwa kita sudah menerima penyertaan Tuhan dan kasih Kristus tidak akan lepas daripada kita. Nah ini yang menjadi kuat. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Gak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada yang gagal kalau ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan sudah menentukan kita dari awal sampai akhir. Tuhan tahu. Kalau orang Jawa bilang Tuhan wis ngerti dapuran, wis ngerti. Itu. Tuhan tahu dari awal sampai akhir kehidupan kita nanti, Tuhan sudah tahu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ada satu kalimat ya, ini tentang seorang penulis gitu loh, bahwa kita tuh di sini tahu nggak film-film Marvel, film-film Spiderman, film-film Superman, superhero seperti itu kan sebelum jadi film itu kan komik sebelum difilmkan itu kan sebelumnya itu berbentuk gambar-gambar komik namanya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum jadi film dia ini awalnya ini komik banyak ini. Iya sih biasanya sering ya komik-komik Jepang, anime, komik-komik yang seperti itulah. Jadi sebelum itu bagi orang yang pecinta buku ini, ataupun nggak usah komik lah, penulis lah. Kita sebagai penikmat tulisan-tulisan ini, kita tahu nama penulisnya saja. Contoh, kasih tahu saya penulis yang hebat, J.K. Rowling ya. J.K. Rowling itu penulis komik Harry Potter dan pencipta Harry Potter ya. Siapa lagi? Marvel. Ya itulah intinya. Banyak kok penulis-penulis yang hebat. Kita tahu namanya saja, kita sudah percaya dan akan yakin bahwa tulisannya ini pasti bagus. Amin. Benar ya? Kita tahu pasti tulisannya bagus, ceritanya pasti bagus dan happy ending. Dan pasti ini berakhir bahagia. Apakah ada yang berakhir yang sedih-sedih? Ya mungkin sedikit lah ya. Tapi kebanyakan orang kalau bikin cerita awalnya sedih, awalnya biasa-biasa, polemik, tukaran-tukaran, enak anune set, mari ngono happy ending, seneng, cinta-cintaan lah. Gitu kan pasti gitu. Rata-rata seperti itu. Hidup yang biasa, polemik, baru happy ending. Nah, di sini saya mau memposisikan bahwa kita tahu penulis kehidupan kita ini siapa? Tuhan. Kita sudah tahu penulis kehidupan kita ini Tuhan. Sudah percaya dan yakin pasti tulisannya ini apik.
pasti ki apik, ceritane ki apik. Makanya saya sering juga bilang sharing sama anak-anak, nikmatilah ceritamu sendiri. Jangan terlalu melihat cerita orang lain. Ceritamu ini wis apik rek. Ceritamu ini sudah bagus. Ceritamu sendiri dari dulu waktu kecil, mungkin kita sampai gini-gini, sampai kita sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya cucu. Kita coba throwback, kita kembali. Kita ceritanya ini bagus. Kita percaya, amin. Nah ini saya mau kasih terangkan bahwa di dalam cerita hidup kita ini, kalau Tuhan yang tulis, kita harus percaya bahwa pasti akan berakhir indah. Kita bersama-sama dengan Tuhan, penyertaannya terus. Masalahnya adalah sekarang ini yang kita pusatkan pemikiran kita pusatkan permasalahan apa ya? Intinya segala doa-doa kita hanya masalah. Ini. Kita enggak memikirkan bahwa aku pasti akan indah bersama-sama dengan Tuhan nanti di akhir. Nah itu ya harusnya supaya kita ini lebih kuat iman kita sama Tuhan. Bahkan saya mau bilang gini, ada hamba Tuhan juga bilang, kita kan anggap saja hidup kita ini seperti buku ya, buku kosong kalau sudah ditulis dibalik, kita anggap saja yang nulis ini Tuhan sudah tulis, sudah habis kertasnya dibalik. Nah kita nggak usah ragu kalau Tuhan membolak-balikkan kertas kita, dikosongkan lagi, diisi lagi. Mau nggak mau kalau sudah penuh ya Pak ya, diwalik maneh, golek sing kosong, diisi maneh. Nah kita mau nggak seperti itu, dikosongkan sama Tuhan. Kita cerita ini sudah penuh setahun full, Tuhan sudah nulis, waktunya kita mau nggak kembali menjadi kertas yang kosong, diisi tulisan yang baru sama Tuhan. Kita mau nggak Bapak Ibu? Mau, harus mau. Jadi kita kosong kembali, biar Tuhan yang nulis, amin. Biar Tuhan yang nulis. Mau cerita apa lagi nih Tuhan? Wes aku percaya pasti happy ending. Akhir yang bahagia. Ya inilah yang menjadi kekuatan kita. Sukacita kita harus tetap sama Tuhan. Mau enggak mau 2025 kita menjadi kertas yang kosong lagi. Kita harus siap-siap diisi dengan tulisan-tulisan yang dari Tuhan. Nanti Pesa seperti ini, nanti Mas Yusak seperti ini, nanti Yobel kamu seperti ini. Biarkan Tuhan terus menulis. Jangan sampai, wah kelek Tuhan disetip, gak aneh. Distipu, di tip X, gak bisa Bapak. Mau gak mau kita harus menerima catatan dari Tuhan. Ojo ganggu Tuhan nulis. Biasanya kan nulis Tuhan nulis, biasanya ki arek cilik-cilik, arek mesti ngalami gitu, disenggol tuh. Seret. Jangan ganggu. Biarkan Tuhan menulis cerita hidup kita dan biarkan buku kehidupan kita ini sampai di akhir hari nanti, sampai Tuhan memanggil kita terisi dengan penuh dan Tuhan Yesus mengangkat kita. Amin. Tuhan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Ditutup di dekat kanan tata Allah. Amin. Puji Tuhan, ini renungan yang mungkin menguatkan kita. Jadi kita harus percaya bahwa kita harus siap menyongsong tahun 2025 dengan sukacita. Saya katakan tadi, jangan takut, jangan bimbang. Kasih Allah tidak akan lepas daripada kita dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin renungan yang singkat ini boleh menguatkan kita di akhir tahun ini. Sebentar juga kita akan doa ya. Habis ini kita akan istirahat sebentar 1 jam, nanti kita akan doa. Kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di tahun 2024 dan kita juga harus siap-siap di tahun 2025. Apapun hadapan kita nanti, apapun yang akan menghalangi kita nanti, ataupun apapun yang mungkin berkat-berkat yang Tuhan sediakan, kita enggak tahu. Kita harus terus tetap menerima itu dengan sukacita. Bersama dengan Tuhan Yesus kita mampu. Amin. Jangan Tuhan, saya kembalikan Bapak Ibu. Puji Tuhan, sebelum saya tutup untuk masuk di sesi yang kedua, nanti posisi kita akan lesehan dibentuk U.
Nah, jadi dari kamera itu, terus kursinya nanti menghadap sana untuk sandaran awak. Jadi yang sini kosong, ya. Bersyukur ya kita sudah menikmati, menerima firman Tuhan, supaya kita tidak takut menghadapi tahun 2025. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, untuk sebab itu kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri di sesi pertama ini. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau di sesi yang pertama ini seberapa kami yang hadir, kami telah memuji, menyembah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang menguatkan kami untuk kami menatap, untuk kami menjalani di tahun 2025 yang misteri kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Satu perkara dan kami percaya bahwa kami ada di dalam Tuhan dan kami diberi kekuatan, dimampukan sehingga kami tetap bertumbuh, kami tetap kuat, kami tetap menang, mampu menjalani hari demi hari. Terima kasih, Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan, Engkau pakai lebih heran lagi, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami sebentar break istirahat untuk masuk di dalam doa sampai jam 12 nanti kami akan mengakhiri dan kami siap menjalani tahun 2025 dan sebentar kami mungkin siap-siap, mungkin ada sesuatu yang bisa dimakan dan kami mengucap syukur. Kami akhiri sesi pertama ini dalam nama Yesus. Amin.